Lights, camera, Rolling. action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Tauratia MH selaku dosen mata kuliah Hukum Islam serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kami kelompok 2 kelas 1C mata kuliah Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung akan mempersembahkan sebuah video mengenai aborsi dalam perspektif hukum Islam. Terimalah persembahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faidatul Hikmah dari kelas 1C Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. NIM saya 401211053. Di sini saya dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Islam. Berdirinya saya di sini, saya tidak sendirian. Di sini saya bersama rekan-rekan dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang dan di sebelah saya ada Tara Munculah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yuni Anastiningsih dengan NIM 40121111069 dari kelompok 2 kelas 1C Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan yang di sebelah saya Fahrul Raihan dengan NIM 40121111113 dan di samping saya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nita Ayu Puspita dengan NIM 401211110 dari kelompok 2 kelas 1C Universitas Bangka Belitung. Dan di sebelah saya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rian Kurniawan dengan NIM 40121111014 dari kelompok 2 kelas 1C Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, adapun materi yang akan kami sampaikan di dalam video ini mengenai aborsi atau pengguguran bayi dalam perspektif hukum Islam pada fikih kontemporer. Ingin tahu kan bagaimana kelanjutan dari video kami? Let's get out. Aborsi merupakan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan. Banyak alasan yang mendasari tindakan aborsi, mulai dari alasan bersifat medis sampai alasan yang termasuk kategori kriminal. Berbagai alasan yang mendasari tindakan aborsi mempengaruhi hukum yang diterapkan pada tindakan tersebut. Aborsi dengan segala permasalahannya tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Permasalahan aborsi selain dibahas dari segi hukum formal juga penting dilihat dari segi agama, moral, dan kesehatan. Ironisnya, fakta yang terungkap menunjukkan kondisi moral yang memprihatinkan tentang tindak aborsi. Data-data statistik yang ada telah membuktikannya. WHO memperkirakan angka aborsi tidak aman atau unsafe abortion memang tergolong tinggi. Diperkirakan setiap tahun di dunia terjadi 20 juta aborsi tidak aman. 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih dari 70.000 kasus aborsi tidak aman di negara berkembang berakhir dengan kematian ibu. Kilas telah saya sampaikan mengenai aborsi. Untuk mengupas lebih dalam, lebih tajam dan memperdalam pembahasan ini dan lebih detail,
ke dalam-dalamnya, ke akar-akarnya mengenai aborsi dalam perspektif hukum Islam. Saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan membahas lebih dalam, akan menyampaikan beberapa penyampaian materi tentang aborsi dalam perspektif hukum Islam. Silakan simak video berikut ini ya sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih, selamat menyimak video ya. Dah. Oke teman-teman, kita langsung ke materi pertama. Materi pertama, apa sih itu aborsi? Mari kita simak. Aborsi berasal dari kata abortus dan dalam bahasa Inggris disebut dengan abortion. Dalam bahasa Latin berarti gugur kandungan atau keguguran. Kata tersebut diserap dalam bahasa Indonesia dengan 3 arti. Pertama, terpencarnya embrio sehingga tidak mungkin hidup lagi. Yang kedua, keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal. Kemudian yang terakhir, guguran. Sedangkan dalam istilah fikih, aborsi dikenal dengan kata ijhad. Sementara dalam bahasa Indonesia, kata aborsi artinya pengguguran kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya. Kemudian, dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan bahwa aborsi adalah pengakhiran kelahiran sebelum masa getasi 28 minggu atau sebelum kejadian janin mencapai berat 1000 gram. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa aborsi adalah salah satu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kehamilan secara alami. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya aborsi setidak-tidaknya terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya embrio ataupun janin hasil dari pembuahan sel telur dan sel sperma dalam ovarium. Yang keduanya, terkadang keguguran kandungan itu terjadi dengan sendirinya, tetapi lebih sering terjadi karena perbuatan manusia. Yang ketiga, pengguguran itu terjadi sebelum waktunya. Artinya, sebelum masa kelahiran itu terjadi secara alami. Dalam istilah fikih, untuk menyatakan tindakan abortus, para fuqaha menggunakan istilah isqat, al-haml, al-ijad, tarah, ilqa, dan inzal. 5 kata tersebut seperti disebutkan oleh Dr. Abdullah bin al-Muqsid al-Tariqi mengandung pengertian yang berdekatan sehingga salah satu di antaranya dapat digunakan untuk menyatakan tindakan aborsi. Materi selanjutnya adalah fakta tentang aborsi. Di dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu 1. Aborsi spontan atau alamiah atau abortus yang disebabkan semata-mata oleh faktor-faktor alami. Abortus macam ini bisa terjadi akibat keracunan, kecelakaan, kaget, terpukul, atau penyakit cacar, sifilis, dan kencing manis. Akan tetapi, penyebab yang paling dominan, 50-60%, adalah cacatnya bibit, yaitu telur dan sel sperma yang tidak sempurna. Dengan demikian, abortus spontaneus terjadi dengan sendirinya dan di luar kemampuan orang yang bersangkutan untuk menghindarinya. Aborsi yang kedua adalah aborsi buatan atau disengaja atau aborsi provocatus criminalis. Sementara itu, abortus provocatus criminalis dapat dibedakan pula atas abortus artificialis therapicus, dan abortus provocatus criminalis adalah abortus yang dilakukan tanpa dasar medis. Abortus jenis ini terkadang dilakukan orang-orang yang ingin meniadakan hasil hubungan badan di luar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki karena alasan ekonomi dan lain-lain.
Banyak pihak yang tidak menyetujui abortus jenis ini berdasarkan pertimbangan etika. Namun, di beberapa negara banyak yang melakukannya. Aborsi yang ketiga adalah abortus terapeutik atau medis, atau yang dikenal dengan abortus provocatus therapeuticum, yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atau atas dasar indikasi medis. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam. Bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, maka pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu. Umpamanya wanita tersebut menderita penyakit jantung, ginjal, dan penyakit jiwa yang lainnya. Sedangkan aborsi menurut fikih ada 5 macam. Yang pertama, aborsi spontan atau al-isqat al-zali. Adalah janin gugur secara alami tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Misalnya, adanya kelainan kromosom sehingga mudghah tidak bisa tumbuh normal. Aborsi yang kedua karena darurat atau pengobatan atau al-isqat al-daruriyal ilaji. Misalnya, aborsi yang dilakukan karena indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya tetap dilanjutkan. Aborsi yang ketiga adalah aborsi karena khilaf atau tidak sengaja atau disebut dengan khatar. Misalnya, seorang polisi memburu pelaku kejahatan di suatu tempat yang ramai dengan pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi menembak pelaku. Akan tetapi, pelurunya meleset dan mengenai tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan keguguran. Aborsi yang keempat adalah aborsi yang menyerupai kesengajaan atau shibh amd. Misalnya, seorang suami yang menyerang istrinya yang sedang hamil sehingga mengakibatkan keguguran. Aborsi yang terakhir adalah aborsi sengaja dan terencana atau al-amd. Misalnya, seorang ibu yang hamil sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau dia sengaja menyuruh orang, dokter maupun dukun untuk menggugurkan kandungannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pelaksanaan aborsi. Dalam melakukan aborsi, banyak cara yang biasa digunakan oleh masyarakat, antara lain dengan menggunakan tenaga medis di rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh para dokter yang hidup di negara yang melegalkan aborsi. Ada pula yang menggunakan jasa para dukun bayi yang kebanyakan berasal dari pedesaan dan menggunakan obat-obatan herbal seperti jamu dan lain-lain. Aborsi yang dilakukan secara medis pada umumnya menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama ada curettage dan dilatage. Yang kedua dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan kemudian janin dikiret dengan alat seperti sendok kecil. Yang ketiga dengan aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil. Yang keempat dengan hysterotomi atau melalui operasi. Berbeda dengan cara yang biasa digunakan oleh dukun-dukun di pedesaan yang sama sekali tidak memperhitungkan kesehatan, keselamatan, dan kehormatan perempuan yang sedang mengandung, seperti memijat perut atau pinggulnya secara paksa untuk mengeluarkan janin, sehingga terjadi pendarahan yang mengakibatkan kematian. Bahkan seringkali ada wanita depresi yang frustasi dan menggugurkan kandungannya sendiri tanpa memperhitungkan resikonya. Perspektif hukum Islam, sebab al-ikhtilaf al-fuqaha yang pertama, aborsi sebelum ditiupkan ruh. Kalangan ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i. Yang kedua, diperbolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i. Yang ketiga, makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan ruh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Yang keempat, haram melakukan aborsi sekalipun belum ditiupkan ruh karena air mani apabila telah menetap dalam rahim meskipun belum melalui masa 40 hari tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri.
Kedua, melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh. Para ulama fikih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima ruh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 dan 33 serta Quran surat Al-An'am sebagaimana yang telah dikemukakan. Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh, yaitu dengan membayar gurah oleh budak perempuan atau laki-laki. Demikian pula jika yang melakukan orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar gurah, sebagian ulama fikih diantaranya mazhab Zahiri bahwa pelaku aborsi juga dikenal sanksi hukum kafarat, yaitu memerdekakan budak, dan jika tidak mampu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga wajib memberi makan fakir miskin 60 orang. Ketiga, aborsi karena darurat. Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin bisa dihindari dari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Hukuman bagi pelaku abortus. Para ulama juga memperbincangkan konsekuensi hukuman bagi pelaku abortus dengan melihat keadaan janin setelah digugurkan. Dalam hal ini, keadaan janin tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu janin yang digugurkan dalam keadaan mati dan janin yang digugurkan dalam keadaan hidup, dengan tetap berpedoman kepada hadis di atas. Apabila sang ibu dengan sengaja menggugurkan kandungannya, misalnya dengan meminum obat atau memukul perutnya dan lahir dalam keadaan hidup, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia dijatuhi kewajiban membayar diat al-janin bagi pelakunya, yaitu al-ghurrah. Sebagian ulama menambahkan kewajiban membayar al-kafarah. Di samping al-ghurrah, kewajiban membayar al-kafarah dimaksudkan sebagai hukuman agama, sedangkan membayar al-ghurrah sebagai hukuman pidana. Berbeda halnya dengan janin yang digugurkan dalam keadaan hidup, kemudian mati karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Al-Maliki, hukuman qisas lebih tepat diberikan kepada pelakunya bila kematian janin lebih dominan disebabkan oleh tindakan pelaku, seperti memukul perut atau punggung sang ibu. Apabila pukulan tersebut hanya ditujukan kepada tangan atau kaki sang ibu, maka pelakunya hanya diberikan membayar denda dan bukan al-ghurrah. Karena penyebab dominan kematian janin bukan akibat pukulan, sedangkan ulama mazhab al-Hanafi sebagaimana pula dikatakan Asy-Syafi'i dan al-Hambali mewajibkan membayar al-ghurrah baik janin dalam keadaan hidup maupun mati. Lebih dari itu, jika pukulan tersebut mengakibatkan kematian janin dan ibunya, maka bagi pelakunya dibebankan membayar diat al-nafs atas kematian sang ibu dan al-ghurrah atas kematian janin. Hukuman terhadap pelaku abortus akan semakin meningkat dan berlipat ganda sesuai dengan jumlah janin yang digugurkan. Apabila janin yang digugurkan dengan sengaja berjumlah 2 buah, maka bagi pelaku diwajibkan membayar 2 al-ghurrah, dan demikianlah seterusnya. Bagi para ulama yang mewajibkan membayar al-kafarah, maka kewajiban itu pun akan berlipat ganda sesuai dengan jumlah janin yang digugurkan. Pernyataan lebih tegas dikemukakan mazhab al-Zahiri dengan mengatakan bahwa pelaku abortus diancam hukuman qisas atau dengan diat al-nafs jika dimaafkan. Apabila janin yang digugurkan telah diberi nyawa dan berbentuk manusia sempurna, tampaknya ulama al-Zahiri menyamakan status janin yang telah diberi nyawa dan lengkap bentuk fisiknya dengan manusia sempurna, sehingga hukuman bagi pelakunya disamakan dengan hukuman kejahatan pembunuhan dengan sengaja. Uraian Al-Quran tentang aborsi. Uraian Al-Quran mengenai proses pembunuhan tidak dijelaskan secara rinci, mulai dari awal sampai akhir. Namun, dikemukakan secara umum dan secara global. Ayat yang bisa dijadikan acuan ketika membicarakan mengenai aborsi antara lain sebagai berikut. Ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 dan 33. Di mana pada ayat 31 yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar. Dan pada ayat 33 yang dimana artinya,
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah keluarganya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. B. Redaksi ayat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 151, yang dimana dikemukakan, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu. Janganlah kamu mempersekutu sesuatu dengannya. Dan kepada kedua ibu bapa melakukan kebaikan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan, karena kami memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan, karena kami memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang benar, demikian itu diwasiatkan kepada kamu, supaya kamu memahami. Uraian hadis tentang aborsi. Uraian hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, sekaligus sebagai sumber rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan yang dapat dijadikan hujah dalam kehidupan. Maka, sudah pasti sangat dibutuhkan dalam mengkaji persoalan aborsi ini. Ditemukan beberapa redaksi hadis dengan derivasi periwayatan yang beragam, dapat ditelusuri dari berbagai sumber kitab hadis yang muktabar, antara lain sebagai berikut. Redaksi hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Bab Al-Falaq, yang dimana dikemukakan, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Proses kejadian manusia pertama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah yang memakan waktu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari telah. Setelah itu Allah mengutus malaikatnya untuk menuliskan 4 hal, yaitu tentang amalnya, rezeki, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya yang kemudian ditiupkan kepada neraka. B. Redaksi hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Hudud, yang dimana dikemukakan, yang artinya dari Ubadah bin Samit berkata, kami bersama dengan Rasulullah SAW di sebuah majelis, lalu ia berkata, aku dibaiat untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sejak sel sperma bertemu dengan ovum, saat itu pula telah terjadi pembuahan, sehingga pada kondisi ini melakukan aborsi dipandang sebagai kejahatan yang hukumnya haram. Walaupun janin belum bernyawa, tetapi karena sudah ada kehidupan pada janin yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta persiapan untuk menjadi makhluk baru atau manusia yang bernyawa, maka ia harus dihormati dan dilindungi keberadaannya sebagai makhluk Tuhan. Syariat Islam menegaskan bahwa semakin besar kandungan yang digugurkan, semakin besar pula jinayahnya atau tindak pidananya, yang berarti semakin besar pula dosa bagi yang melakukannya. Meskipun janin itu merupakan akibat dari hubungan gelap atau selingkuh atau di luar perkawinan yang sah seperti yang biasa terjadi di masyarakat. Sehingga dapat dikemukakan bahwa aborsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak dibenarkan dalam kondisi apapun kecuali untuk kemaslahatan si ibu. Hal ini sudah diatur dalam hukum negara maupun dalam hukum Islam, termasuk fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 yang intinya mengharamkan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Aborsi memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi seorang yang melakukannya, baik dari segi kesehatan maupun sosial, termasuk degradasi moral bagi pelakunya. Pelaku juga terjerat hukuman fisik berupa penjara dengan setelah mendapat
putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum. Untuk mengeliminasi tingginya aborsi, termasuk kematian yang diakibatkan oleh aborsi yang tidak aman, perlu dilakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan hukum, medis, dan agama, serta moral. Three, two, one. Dengan ini, kami, kelompok 2 Hukum Islam kelas 1C, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, menyatakan dengan tegas bahwa kami kontra terhadap perbuatan aborsi. Kami menyatakan kontra terhadap aborsi sebagaimana dalam ruang lingkup perspektif hukum Islam. Hal ini dipertegas dengan argumen bahwasanya menurut hukum Islam, hukum asal aborsi adalah pada prinsipnya dilarang atau haram, karena dengan sengaja menghilangkan kesempatan calon manusia untuk hidup. Hal ini berdasar alasan kehidupan sudah dimulai sejak terjadinya konsepsi, yaitu pengertian bahwa nutfah, pertemuan antara setelur dengan sperma, adalah awal kehidupan. Sehingga segala aktivitas yang bertujuan untuk menggugurkan hidupnya nutfah berarti menghilangkan kehidupan. Tak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang membunuh sesamanya akan mendapat siksaan yang berat. Dengan tegas bahwa aborsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak dibenarkan dalam kondisi apapun, kecuali untuk kemaslahatan si ibu. Hal ini sudah diatur dalam hukum negara maupun dalam hukum Islam, termasuk dalam Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 yang intinya mengharamkan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Aborsi memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi seorang yang melakukannya, baik dari segi kesehatan maupun sosial, termasuk degradasi moral bagi pelakunya. Pelaku juga terjerat hukuman fisik berupa penjara dengan setelah mendapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum. Hal ini juga diperkuat dalam Al-Quran dan hadis. Ditegaskan secara terang dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31 dan 33, serta hadis dalam Sahih Muslim kitab Al-Hudud bahwa kedudukan aborsi dalam hukum Islam diharamkan. Kami menegaskan kembali bahwa aborsi sangat dimurkai. Perlu diingat bahwa dalam Islam mencegah lebih utamakan. Maka dari itu, melarang aborsi lebih baik. Jika kita memperbolehkan aborsi, berarti kita memberikan kesempatan kepada para pelaku zina untuk melakukan zina dan seks bebas.